Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Sylvia dengan NIM 4120111019 dari kelas Hukum 3C mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pada bab 4 terkait instrumen hukum lingkungan nasional, perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan. A. Pengantar kelembagaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya yang ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hagen bahwa hak-hak kodrat dan human rights yang dikonvensi menjadi hak-hak hukum disebut fundamental rights. Inti hak sosial adalah right to receive. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara, to receive from the state, karena itu adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28H. Kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apa saja sih tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 UU PPLH? Menurut pasal 3 UU PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat, menjamin kelangsungan kehidupan hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan; kedua, melakukan kerjasama atau kontrak; ketiga, melakukan tindakan nyata; keempat, membentuk peraturan bersama; kelima, menetapkan keputusan, khususnya perizinan dan yang keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai suatu tindak pemerintahan sesuai dengan absahan legalitas tindak pemerintahan yang meliputi: pertama, wewenang; kedua, substansi; dan yang ketiga, B. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan ekoregion Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, ialah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan dalam negara hukum kemasyarakatan modern. Tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif. Apa saja komponen tersebut? Yaitu meliputi inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan UU PPLH meliputi: pertama, potensi dan kesediaan; kedua, jenis yang dimanfaatkan; ketiga, pembentuk penguasaan; dan keempat, pengetahuan dan pengelolaan; 5, bentuk kerusakan; dan yang keenam, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Principles agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup (environmental planning) yang tertuang dalam EPAA. Tujuan environmental planning yang tertuang dalam EEPA juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selama ini RPJP nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan RT/RW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RT/RW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. C. Kajian lingkungan hidup strategis
atau yang disingkat dengan KLHS ialah rangkaian analisis yang disistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang kapasitas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan daya kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. D. Baku mutu lingkungan hidup, sebab atau efluen dan akibat atau ambien baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu. Sebagai unsur suatu lingkungan hidup, istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalentas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan yang dalam istilah asing disebut carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu berbeda dengan BMLH yang digunakan sebagai penentu dalam penetapan pencemaran. Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan seperti diatur dalam pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH, selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Dengan adanya dua pembedaan baku mutu lingkungan hidup, maka konsep pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelas. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 20 ayat 2
Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu effluent standar, baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan, dan STEM standar baku mutu air laut, dan baku mutu ambien. Dengan definisi-definisi tadi, maka dimaksud dari pencemaran lingkungan hidup merupakan kegiatan yang melanggar effluent standar atau STEM standar. BMLH sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup yang dapat ditenggang dengan media lingkungan memiliki karakter yang wajib ditaati. Karena itu, penetapan BMLH dalam peraturan perundang-undangan menyertakan sanksi, baik sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. AMDAL dan UKL atau UPL analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL ialah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL, UPL, pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL-UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kewajiban bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU PLH, yaitu besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, luas wilayah usaha dan atau kegiatan, intensitas berlangsung dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat akumulasi dampak, berbalik dan atau tidak berbaliknya dampak, kriteria lain, perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan Analisis risiko lingkungan. Pasal 47 UU PLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Analisis risiko yang diatur dalam pasal 47 merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan clean up limbah B3. Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Risiko lingkungan atau ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, maupun sosial ekonomi budaya. Secara umum, dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Risiko lingkungan memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Menekankan proses keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko lingkungan dan keuntungan yang diperoleh dari berkurangnya risiko lingkungan tersebut. Jadi intinya, analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu.
Penggunaan analisis risiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketaatan suatu usaha atau kegiatan. Pengaturan analisis risiko dalam UU PLH dilatar belakangi adanya kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain: pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Ketiga, pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan pengkajian risiko. Pengkajian risiko meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Pengelolaan risiko merupakan evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan identifikasi, pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Komunikasi risiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Definisi audit lingkungan dalam pasal 1 angka 28 UU PLH menyatakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyarakatan hukum dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam menerapkan audit lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, atau rencana perubahan peraturan dan proses internal perusahaan. Kedua, alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal dan alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan divisi lingkungan. Sedangkan manfaat audit lingkungan intinya untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan, menghindari kerugian materi, mengidentifikasi potensi penghematan biaya, dan atau sebagai dokumen perusahaan. Perbedaan audit lingkungan dan AMDAL. Audit dilakukan setelah kegiatan dan atau usaha berlangsung, bersifat kontinu pada periode waktu tertentu, cakupan masalah hanya pada kasus atau hal yang sedang dihadapi, bersifat sukarela, bersifat rahasia. Sedangkan AMDAL dilakukan sebelum kegiatan dan atau usaha berlangsung, perencanaannya dilakukannya hanya sekali sebelum kegiatan dan atau usaha berlangsung. Cakupan masalah meliputi berbagai aspek dan berdampak jangka panjang, bersifat wajib, dan terakhir bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat. G. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen
perizinan lingkungan, mendorong pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH. Atas atau prinsip menurut pasal UU PPLH meliputi tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keberhasilan, keadaan, ekologian, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan AMDAL atau UKL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPL terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.